Haleluya, salam berkat sukacita buat Bapak Ibu, saudaraku sekalian, dan kita bertemu kembali. Apa kabar Bapak Ibu? Semuanya baik-baik? Doa saya biarlah ketenangan, kedamaian, ketentraman akan selalu menjadi milik kita. Dan biarlah kita tersenyum, kita terus tertawa, kita menikmati bahagia karena kehidupan ini harus kita jalani. Apapun itu, saudara. Ada yang mengatakan hidup itu berat, seberat apa? Ada yang mengatakan banyak masalah yang mana? Kan gitu saudara. Masalah selalu muncul, hidup berat pasti ada. Tetapi di balik hujan itu selalu ada terang, saudara. Di balik mendung pasti ada cahaya. Jadi saudara jangan takut dan khawatir menghadapi apapun selama kita bersama Tuhan. Karena bagaimanapun juga kadangkala Allah ingin menilai ketaatan kita. Tuhan ingin menilai kejujuran kita. Dan Tuhan ingin menilai pengiringan kita kepada Tuhan. Apakah kita takut hanya kepada dunia ini, takut kepada manusia, tapi tidak takut kepada Tuhan. Dan itu yang akan mencederai dan mencelakai kerohanian kita. Karena bagaimanapun juga saudara, pribadi yang namanya iblis atau oknum iblis ingin selalu mengintimidasi kita. Karena itulah pekerjaannya. Tetapi jangan lupa kita harus mampu menggunakan senjata iman kita untuk mengalahkannya. Bersama siapa? Tentunya bersama dengan Tuhan Yesus. Maka firman Tuhan kali ini yang akan saya bagikan terambil di dalam Ayub pasalnya yang kedua. Ayat yang ketiga dikatakan demikian, firman Tuhan kepada iblis. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Wow, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, belajar dari Ayub ini kita bisa melihat bahwa Tuhan memuji kerohanian Ayub yang begitu luar biasa. Kenapa? Ia disebut sebagai orang yang jujur. Ia disebut sebagai orang yang saleh. Ia disebut sebagai orang yang takut akan Allah. Dan yang keempat, yang menjauhi kejahatan. 4 predikat rohani yang dimiliki oleh Ayub ini, saudara, menggambarkan bahwa ternyata sekalipun Ayub memiliki 4 kerohanian yang begitu mumpuni, bukan berarti Ayub lantas bebas dari masalah. Tetap aja saudara ada iblis yang berusaha untuk mengintimidasi, untuk menggocoh, untuk mencobai Ayub. Bagaimana dengan kita? Kadangkala hal-hal yang kecil Tuhan izinkan buat kita. Kita lolos mendapatkan pengalaman yang baru lagi. Dalam pengalaman menghadapi situasi yang pelik dan sulit. Dan apalagi situasi saat ini saudara masih pandemik, masih wabah. Tetapi percayalah kepada Tuhan bahwa saudara harus teruji kejujurannya. Saya dan kita semua harus teruji kejujurannya. Dan yang kedua, kita harus teruji kesalehan kita. Kita juga harus teruji kita punya ketaatan akan takut akan Tuhan. Dan yang keempat saudaraku sekalian, yang menjauhi yang menjauhi kejahatan. Dan inilah yang membuat hidup kita saudaraku sekalian akan dipuji, disanjung oleh Tuhan. Betapa bahagianya apabila hidup kita dipuji dan disanjung oleh Tuhan. Maju terus saudara, jangan pernah takut dan mundur sekalipun ada persoalan pergumulan. Kita masih punya pengharapan, dan pengharapan kita bersama Yesus Tuhan. Sukses buat saudara, dan Tuhan Yesus memberkati.